Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rayhan Zaki dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang jual beli. Marilah kita simak video berikut. Artian jual beli. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai, yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, asyira, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah, pertukaran, dan at-tijarah, perniagaan antar manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat. Lalu yang kedua, ada menurut terminologi. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Dari berbagai definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum riba. Kali ini kita berpedoman kepada yang pertama, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua ada hadis. Di antaranya hadis diriwayatkan Al-Bazzar dan Al-Hakim yang artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Hadis lain menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Daruqtin. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga, ada rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya menurut syarak atau menurut hukum Islam. Yang pertama ada orang yang melaksanakan akad jual beli. Syarat-syaratnya harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah, yang pertama, berakal. Jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Yang kedua, baligh. Jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mumayyiz, mampu membedakan baik atau buruk, diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen,
kue, kerupuk, dan jajanan yang lainnya. Yang ketiga, berhak menggunakan hartanya. Dan syarat yang kedua yaitu sihat atau ungkapan ijab dan qabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada di dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat ijab qabul. Yang pertama ada orang yang melakukan ijab qabul telah akil balik. Yang kedua, qabul harus sesuai dengan ijab. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu barang dan nilai tukar. Barang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang harusnya antara lain. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu ada di tempat atau tidak ada tapi di tempat lain. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang kelima, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, dan kodratnya, maupun sifat-sifatnya. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah yang pertama, harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi jual beli. Di sini dapat kita ketahui di dalam materi ini kita bisa dapat yang pertama pengertian jual beli, landasan hukum dari jual beli, lalu yang ketiga ada rukun dan syarat jual beli. Mungkin cukup saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.